Baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan bertema orang Samaria yang murah hati. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal firman Tuhan ini sebenarnya firman Tuhan yang begitu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Pengajaran yang cukup besar, yang begitu spektakuler, ya kan? Karena apa? Ternyata untuk mau memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Yesus memberikan sebuah contoh yang konkret, ya. Jadi tidak hanya sekedar saja. Jadi jauh lebih daripada yang biasa dilakukan oleh dunia, jauh yang biasa yang dikerjakan oleh dunia pada umumnya. Bapak Ibu, hari ini kita dapat melihat dulu beberapa tokoh karakter yang ada di dalam cerita ini, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita boleh lihat dulu masuk kita ke dalam sikap ataupun ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat ini datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk mencoba Yesus, Bapak Ibu. Jadi kehadirannya bukan karena kerinduannya, bukan karena keinginan tahuannya, bukan Bapak Ibu. Alkitab kita mencatatkan bahwa ahli Taurat ini datang hanya untuk mau mencoba Yesus, hanya itu tujuannya, nggak lebih dan nggak kurang kira-kira begitu. Jadi tujuannya untuk itu, ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu dapat dilihat, ya. Ketika pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat ini dan dijawab, Bapak Ibu, maka dia akan menjawab lagi gitu. Siapa rupanya? Kan begitu. Jadi bukan itu sebenarnya Bapak Ibu. Makanya karena kalau kadang-kadang Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, pertanyaannya ini jawabannya harusnya satu-satunya jawabannya dua Bapak Ibu, tapi bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa ternyata sikap dari ahli Taurat itu bukan sekali lagi bukan karena keinginan tahuannya. Itu terbukti Bapak Ibu, ya, ketika diberikan jawaban masih nanya lagi. Siapa rupanya yang sesama aku manusia itu? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang dilakukan oleh ahli Taurat ini adalah untuk mau membenarkan apa yang menjadi pandangannya, untuk membenarkan apa yang menjadi pendapatnya. Yang lain sama. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka tindakannya Bapak Ibu dapat kita lihat di sini, ya, bahwa dia tidak mau disalahkan. Dia tidak mau Bapak Ibu, karena dengan pertanyaannya itu, ketika yang ditanyakannya itu nanti ada jawabannya dan dia akan menjadi salah, maka dia akan terus-menerus menanyakan. Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ya, kita sering juga dapat menemui orang-orang yang demikian. Sebenarnya bukan itu yang mau dia maksud. Bukan mau menjawab keluh kesahnya, bukan. Tapi mau menjawab keinginannya. Keinginan beda dengan pertanyaannya Bapak Ibu. Keinginannya sebenarnya yang ini, tapi pertanyaannya yang ini. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu, korban. Ya. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa ternyata tidak semuanya ataupun kita dapat sehat, ya. Kita juga bisa mengalami naas, ya. Ini yang bisa dicatatkan dalam Alkitab kita. Orang ini tidak tahu apa-apa tiba-tiba dirampok, ya. Yang namanya kalau istilahnya dunianya, walaupun kita tidak mempercaya itu, tetapi yang mungkin inilah yang dikatakan, inilah kayaknya nasib sial lah, kan kira-kira begitu. Tiba-tiba dia lewat, rupanya ada di situ perampok dan merampoknya nggak bisa-bisa. Ya. Nah, apa yang mau kita katakan Bapak Ibu, bahwa di sini jelaslah bahwa orang yang dirampok ini membutuhkan pertolongan. Ketika engkau dalam keadaan sulit, maka sebenarnya kita ini membutuhkan pertolongan. Karena apa? Dikatakan dalam Alkitab kita sini Bapak Ibu, orang itu hampir mati, setengah mati. Maka sangat susah hidupnya gitu. Maka pada saat itu dia membutuhkan pertolongan. Maka di sini dapat kita lihat satu-satu dulu case-nya Bapak Ibu, satu-satu dulu kasusnya, ya kan?
Yang pertama dari ahli Taurat, yang kedua kita masuk di dalam korban penganiayaan, kira-kira begitulah kita katakan. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kita orang ini pun sama sekali tidak mengharapkan dirinya dirampok. Orang ini sama sekali tidak menginginkan Bapak Ibu, tapi itu terjadi. Lalu apa yang kita tarik dari apa yang Bapak Ibu sebagai refleksinya? Semua yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa dirampok orang, tidak bisa disakiti orang, tidak bisa ditindas orang, dan itu adalah kehidupan. Maka pada saat itulah kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, tindakan daripada para perampok ataupun para penyamun yang sudah kita baca di sini Bapak Ibu, ya. Para penyamun ini adalah tindakannya sangat keji Bapak Ibu, sangat kejam. Ya. Merampok kepunyaan orang, bukan hanya harta bendanya saja yang diambil, bahkan nyawa orang itu pun hampir selesai dibuatnya. Ya kan? Tindakannya begitu sangat signifikan, sangat luar biasa Bapak Ibu yang dilakukan di dalam kehidupan ataupun aktivitasnya. Dia sengaja Bapak Ibu, dia sengaja. Merampok ini tidak sengaja Bapak Ibu, bukan tak sengaja. Ya kan, umpamanya contoh, kita ada umpamanya ibu-ibu yang di tasnya, ya kan, terbawa tasnya, ya kan, itu bisa terbawa, ya kan, atau ada yang lain bisa terbawa, terikut atau apalah segala macam, ya kan, itu tindakan tidak disengaja. Tetapi perampok ini Bapak Ibu yang bisa kita lihat sikapnya adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja, terukur, terstruktur, punya hitung-hitungan. Kalau kayak gini, kalau kayak gini, ya kan? Kalau nanti dia hidup, dia nanti melapor. Kalau kayak gini kita bikin. Ini kayak gini kita bikin Bapak Ibu. Sikapnya, tindakannya Bapak Ibu perampok itu memiliki karakternya seperti itu, terukur, ada tolak ukurnya. Ya kan? Nah, yang dilakukan Bapak Ibu secara sengaja, bukan tidak sengaja. Tidak beda Bapak Ibu kalau umpamanya, ya kan? Dulu waktu Bapak kami melayani di Aceh Bapak Ibu, ada orang berkelahi bawa parang Bapak Ibu. Maka rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau orang berkelahi bawa parang, nggak ada orang yang berani dekat. Nggak ada yang berani melerai Bapak Ibu. Karena semuanya bisa salah. Yang melerai nanti bisa kena bacok, makanya dibiarkan aja, dikontrol aja lah. Kan kira-kira begitu ini Bapak Ibu. Gak ada orang berani. Paling unang. Nah, cuma sampai segitu aja ya. Lainnya mendekat gak mau. Karena ada bawa parang. Kan begitu. Itu berbeda Bapak Ibu dengan itu sama-sama bentuk kejahatan, ya kan? Sama-sama kejahatannya. Tetapi yang ini Bapak Ibu tindakan dari sikap dari para perampok itu tadi tidak. Mereka memang sudah berencana. Berencana ini yang mau kita gambarkan tadi Bapak Ibu. Tindakan yang dilakukan secara sengaja yang berusaha bagaimana melakukan penzaliman ataupun melakukan tindakan bagaimana orang itu mengalami penderitaan. Bapak Ibu sekali lagi kita dapat melihat ini yang dilakukan. Nah, seberapa banyak pada zaman ini Bapak Ibu orang banyak melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini, sengaja membuat kehidupan seorang itu menjadi sulit, ya. Sengaja membuat kehidupan orang lain tambah susah. Vinilex, garansi hasil cek bagus. Ini juga menjadi sebuah bahan pelajaran bagi kita. Apakah kita bisa menjadi perampok? Perampok tidak harus merampok orang Bapak Ibu. Membuat hidup orang sulit pun itu sudah bagian daripada perampok. Jangan terus sih, asal mati mana. Bapak Ibu, itu sebabnya saya katakan firman Tuhan ini begitu sangat tajam sebenarnya, yang mengajarkan bagaimana ketika engkau kelak mau memperoleh yang disebut namanya kerajaan Allah dan memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak ada belas kasihan, tidak mau berubah hatinya, tetapi terus pekerjaan yang dilakukan itu terus. Ya kan? Itu aja terus yang dibicarakan, itu aja terus yang dipersoalkan, itu aja. Bagaimana supaya memang itu pekerjaannya perampok Bapak Ibu. Kalau kerjaannya yang lain itu berbeda. Namun kalau pekerjaannya perampok ya begitu.
Siapa lagi yang kita rangkul? Kompromi, bahas lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu gambaran. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu gambaran seorang imam. Kita dapat melihat di sini Bapak Ibu satu persatu dapat kita lihat di sini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kisah ini memperlihatkan seorang imam yang turun melewati jalan. Ya. Imam itu bukannya menolong, melainkan melewatinya. Ada orang yang terkapar, ada orang yang kesulitan, dia melewatinya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak tolong. Ada orang yang kesusahan, dia tidak bantu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapat dilihat di sini bahwa ternyata memang ada gambaran yang menceritakan Bapak Ibu mungkin pada saat itu, ya imam ini Bapak Ibu kalau di dalam perjanjian lama, imam itu tidak boleh megang darah Bapak Ibu karena darah itu adalah najis. Ya kan? Darah itu adalah najis. Jadi kalau engkau memegang darah selama 7 hari, engkau akan tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Engkau harus membersihkan diri dulu, kan begitu, selama 7 hari. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus selama 7 hari itu dia tidak akan boleh masuk ke dalam bait Allah atau umpamanya ke ruang kudus Tuhan itu tadi. Dia mungkin hanya sekitar sini, ya enggak boleh karena apa? Dia sedang najis, kan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu terjadi maka dia tidak mau mengambil resiko. Karena apa? Itu akan merugikan dirinya. Itu akan membuat dia rugi Bapak Ibu. Karena apa? Seharusnya bisa dia datang kepada Tuhan. Kita katakanlah datang kepada Tuhan. Gara-gara itu tidak bisa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena alasan keagamaan, karena alasan keamanan, karena alasan kenyamanan, iya kan? Seorang imam ini tadi meninggalkan itu tadi. Kita tidak masuk Bapak Ibu. Kita boleh lihat dan kita boleh bilang, ya kan? Apakah memang benarnya seperti itu atau tidak benarkah seperti itu? Ya kan? Kita tidak masuk. Saya tidak mau masuk dalam tahap itu Bapak Ibu, silakan dapat memilahnya. Jadi sikap tindakan yang dilakukan seorang imam ini Bapak Ibu adalah mengabaikan Bapak Ibu. Ini adalah tindakan sengaja mengabaikan Bapak Ibu. Karena apa? Untuk kepentingannya, untuk keperluannya. Bapak Ibu dikasih oleh saya mau katakan seberapa banyak juga orang yang mengabaikan, orang yang lagi kesulitan, orang yang kesusahan, dia abaikannya karena apa? Nanti aku takut terlibat. Orang sudah mengalami kesulitan dan kesusahan, nanti terlibat lagi. Tak mau. Apalagi Bapak Ibu kalau ada pemain kasus pencurian atau apa segala macam, tak mau aku jadi saksi katanya. Engkau tidak mau menjadi saksi, engkau sengaja engkau menggojakkan orang ini. Kau ikut di dalamnya, membuat dia semakin menderita. Kau ikut di dalamnya. Bukan kamu pun memang melakukannya, Bapak Ibu, ketika ada orang melakukan itu enggak kau ikut, tapi kau diam saja, kau ikut serta di dalamnya. Begitu jahatkah hatimu sehingga engkau tidak mau menolong orang? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tindakan seorang imam. Dia abaikan hanya untuk kepentingannya. Dia abaikan Bapak Ibu hanya untuk keperluannya. Maka kalau kita katakan Bapak Ibu, bagaimanakah sebenarnya gambaran iman? Gambaran iman itu Bapak Ibu sekali lagi bukan hanya persoalan hubungan aku dengan Tuhanku. Tidak ada itu Bapak Ibu ketika engkau hanya berjuang dan berkata aku dan Tuhanku. Tak sampai itu Bapak Ibu, tak sampai. Karena apa? Harus juga manusia harus berhubungan. Ada dia namanya horizontal, ada vertikal. Nggak bisa hanya naik ke atas, sininya nggak ada. Nggak bisa Bapak Ibu. Ketika engkau hanya mau menyelamatkan dirimu hanya kepada Tuhan, engkau berdoa saja, yang penting aku pasrahkan diriku kepada Tuhan. Nggak ada pengaruhnya itu Bapak Ibu. Ketika hubunganmu dengan sesamamu tidak kau jaga juga, itu juga nggak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya itu.
maka jangan kau abaikan orang lain yang dalam keadaan sulit. Karena apa? Balik lagi ya Bapak Ibu ya, balik lagi, engkau pun juga akan pernah mengalami masa-masa itu nanti. Kau akan juga pernah mengalami kesulitan dalam hidupmu. Dan ianya hidup ini. Kalau saat ini kau susah, ya kan nanti orang yang gak susah itu pun akan susah. Gantiannya, gitu. Maka ketika engkau menolong, maka mungkin bukan dia yang menolong, maka orang lain yang akan menolongmu. First in Indonesia, 7 complete dental solutions with lively flavors. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, orang Lewi. Ya, orang Lewi ini pun Bapak Ibu, ya hampir sama juga yang dilakukannya dengan seorang imam itu tadi. Ya, bukan hanya imam saja yang lewat, melainkan orang Lewi, Bapak Ibu. Berbeda dengan imam itu tadi. Orang Lewi itu bukan hanya lewat, ya, bukan menoleh kepadanya, melainkan dia datang melihat orang yang luka itu, ditengoknya langsung. Kalau imam tadi lewat, dia lewat saja, ya kan. Tapi orang Lewi ini malah ditengoknya gini. Oh iya, kasihan. Udah. Tapi mau dikasih oleh Yesus Kristus. Mereka yang seharusnya menunjukkan rahmat Allah dan menyatakan belas kasihan terhadap orang lain malahan menahan dirinya. Menahan diri Bapak Ibu untuk berbuat baik. Inilah yang dilakukan orang Lewi itu tadi. Dia tahan dirinya. Kalau Bapak Ibu tadi imam tadi dia hanya lewat. Kalau orang Lewi ini Bapak Ibu penafsir banyak berkata bahwa dia datang, dia tengok. Oh kasihan kan? Udah siap. Tanpa melakukan apapun. Ya. Jika orang Lewi inilah Bapak Ibu yang dikatakan tadi, dia menahan dirinya. Seberapa banyak juga orang-orang Kristen Bapak Ibu menahan dirinya untuk berbuat baik. Ketika ada orang lain yang mengalami kesusahan, ketika ada orang yang mengalami penderitaan, seberapa banyak orang-orang Kristen yang langsung ambil bagian di dalam itu. Dia tahan, dia cek dulu, ini kawan atau tidak, ya kan? Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, sekali lagi, kita ini gantiannya Bapak Ibu yang mengalami musibah, gantiannya kita ini. Kalau Bapak Ibu belum, ya kan, berapa kali saya katakan Bapak Ibu sabar, ya kan? Kalau belum punya masalah sabar aja lah, nanti datangnya itu. Kalau udah agak longgar sekarang, ya nggak apa-apa lah, agak senyum dulu, ya kan? Nggak apa-apa itu, ya kan? Tapi sabar aja, nanti ada masalah sama kamu. Gantiannya hidup ini, ya kan? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kita masuk pada poin seorang Samaria. Ya Bapak Ibu, orang Samaria ini adalah orang asing yang tidak ada hubungan siapapun, tidak ada hubungan orang Yahudi. Dia adalah orang yang di luar. Bahkan Bapak Ibu, orang Samaria ini termasuk kalau di dalam Alkitab kita ini yang dikatakan Yesus itu anjing-anjing ini lesu. Ya orang-orang hina ini lesu. Kan kira-kira begitulah dia gambaran orang Samaria ini. Karena tidak termasuk hitungan bagi orang Yahudi, ya kan? Nah Bapak Ibu, berbeda kontras tindakan yang dilakukan. Maka ini menjadi sebuah pukulan yang telak Bapak Ibu sebenarnya, yang sering kita boleh lihat di dalam kehidupan kita, ya kan? Sulit membedakan Bapak Ibu orang yang rajin sama gereja sama yang enggak. Kalau pengalamannya sama, kalau tindakannya sama, ini yang menjadi cilaka dari Bapak Ibu, ya kan? Ya. Seharusnya Bapak Ibu terjadi sebuah perbedaan yang kontras apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria dengan orang imam ataupun orang Lewi itu tadi. Tetapi ini malah sebaliknya Bapak Ibu. Maka benarlah Bapak Ibu yang dikatakan oleh Alkitab, yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir, yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Hati-hati kawan. Kau berada posisi di mana sekarang? Kau menjadi yang tetap yang terdepan atau sudah yang menjadi ke belakang? Baik di dalam imanmu, baik di dalam segala tindakan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, belas kasihan orang Samaria inilah yang boleh kita katakan tadi menggerakkan dia Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Yesus tadi mengasihi sesama itu, ini Bapak Ibu. Mengasihi sesama itu Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria itu ya seperti ini.
bukan hanya sekedar menolongnya di Bapak Ibu, bukan. Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, dia sudah dilap, ya kan, sudah dibawa, kita katakan hanya ceceknya ke rumah sakit, udah saya itu pulang dia. Alkitab kita mencatatkan di sini Bapak Ibu, dia melakukannya lebih. Dia kasih uang, lalu dia berkata ke pihak yang punya hotel atau pihak rumah sakit, ya kan, kira-kira begitunya. Kalau lebih daripada ini nanti kita bayar lagi ya. Apa yang mau kita katakan Bapak Ibu, pertolongannya berkesinambungan. Dia menolong orang berkesinambungan walaupun dia tidak kenal. Dia memberikan sebuah pertolongan itu Bapak Ibu kepada orang lain itu bukan hanya sekedar menolong, bukan Bapak Ibu, tetapi melebihi. Maka tindakan kasih Bapak Ibu yang diajarkan oleh Kristen itu selalu melebihi, bukan kasih standar, kasihnya harus lebih. Ibarat Bapak Ibu kasih antara suami dan istri. Kasih seperti itulah yang disebut kasih yang lebih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu suami istri pernah bergaduh, pernah nggak cakapan. Kami pun pernah nggak cakapan. Ada lah yang berbeda. Nggak pernah cuci kan? Tapi Bapak Ibu saya itu apa? Balik lagi ke hati kami begitu. Gak selamanya kami nggak cakapan kan? Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Itu kasih itu tadi, kasihnya Bapak Ibu nggak kecil, kasihnya harus besar. Kalau sobat kasihnya kecil Bapak Ibu selesai itu udah. Maka kasih yang seperti itu Bapak Ibu yang harus kita tetap terapkan kepada semua orang. Itulah yang disebut namanya mengasihi sesama. Bukankah dia juga manusia? Orang lain bukankah juga mereka itu manusia? Apa boleh jadi batang-batang atau menjadi kayu-kayu mereka? Kalau mereka masih manusia, maka kasih yang sama juga harus diberikan Bapak Ibu. Kasih yang sama juga harus dinyatakan. Ya kan? Tidak ada sebuah pembedaan dan pembatasan. Ibarat seperti hubungan suami istri, ibarat hubungan antara orang tua dan anak. Yang mungkin orang tuanya bisa marah, yang orang tua yang mungkin bisa kesal terhadap anaknya, tapi tidak akan pernah hilang kasihnya itu. Kenapa itu bisa kita lakukan kepada orang sekitar kita? Kenapa tidak bisa kita lakukan kepada orang lain? Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Ya. Kasih yang seperti itulah yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu kembali lagi ketika terjadi sebuah perbincangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanya kepada Yesus itu tadi ataupun ahli Taurat itu tadi. Ya kan? Yesus memberikan jawaban itu. Lalu balik lagi Bapak Ibu, apakah ahli Taurat itu menerimanya dan mengambilkannya dan melakukannya? Enggak Bapak Ibu. Dia masih tetap mengeraskan hatinya. Dia masih tetap mengeraskan hati. Kenapa? Dia masih mau membenarkan dirinya. Dia benarkan terus dirinya. Tidak. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang hukum kasih yang sangat berbeda dengan yang ada dalam dunia ini. Itu adalah ajaran Tuhan. Ya. Itu adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ketika ingin kau memperoleh yang kekal, kita nggak usah berandai-andai Bapak Ibu. Kita nggak usah berandai-andai. Nanti ketika aku mati nanti masuk surga. Itu kan hidup yang kekal. Kita katakan kita ganti dari menjadi hidup yang sehat, hidup yang panjang umur Bapak Ibu. Ya kan? Dalam dunia ini. Apakah itu tidak bisa terjadi Bapak Ibu? Bisa. Bagaimana caranya? Ya ini tadi. Andaikan pertanyaannya si ahli Taurat ini tadi Bapak Ibu, pertanyaannya, ya kan, Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang sehat, hidup yang panjang umur? Kira-kira begitu pertanyaannya kita gali. Maka jawabannya pasti sama Bapak Ibu. Ya kan? Kasihilah sesama manusia, kata. Pasti itu jawabannya. Karena apa? Kasih itu tadi Bapak Ibu meniadakan perbedaan jurang pemisah. Kasih itu Bapak Ibu menjembatani sebuah perbedaan.
kasih itu Bapak Ibu menghilangkan persoalan. Ya kan? Kasih itu meniadakan Bapak Ibu sekat-sekat ruang-ruang yang kosong di dalam diri kita. Ya kan? Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, ketika ada sebuah jurang perbedaan antara suami dan istri, ya kan? Lalu kenapa masih bisa bertahan? Karena kasih yang menutupinya Bapak Ibu. Bukan tidak ada Bapak Ibu. Saya mengatakan suami istri itu, antara suami istri, antara orang tua dan anak, memiliki jurang-jurang perbedaan yang amat sangat mendalam Bapak Ibu. Ya kan? Banyak sekali perbedaan-perbedaan Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, kenapa itu bisa ditutupi? Seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada persoalan, padahal penuh itu persoalannya. Ditutupi Bapak Ibu dengan kasih itu tadi, maka dapatlah senyum, maka dapatlah damai sejahtera, maka rumah itu bisalah ada sukacita, maka rumah itu penuhlah dengan tawa. Amin. Bukan apakah tidak ada masalah? Ada, masalahnya ada, bukan nggak ada masalah, penuh persoalan. Ya kan? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kasihlah yang menutupinya. Kasihnya Bapak Ibu bukan kasih yang berasal dari dunia. Kalau kasih yang berasal dari dunia Bapak Ibu pakai, maka kasih itu tidak akan mampu bertahan lama. Kasih itu tidak akan mampu bertahan Bapak Ibu. Maka dia akan moleng-moleng, dia akan hilang datang. Itu aja terus. Tapi ketika engkau memakai sumber kasih, yang Yesus sendiri yang menjadi kasih, maka orang Kristen Bapak Ibu selalu sering boleh kita lihat, ya kan adanya di rumah-rumah orang ini, Yesus Kristus sebagai kepala di dalam rumah ini, bukan? Yesus kepala dalam rumah ini. Yesuslah sumber kasihnya, ada sih. Maka selalulah rumah itu penuh dengan kasih. Bukan tidak ada kekurangan. Kasih itu akan terus menutupi yang kurang. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kita dapat belajar pertama yang mau saya katakan adalah bagaimana kita mau mengasihi sesama manusia. Siapapun dia, selama dia masih manusia, kasihilah. Amin. Selama dia masih manusia, kasihilah. Kecuali udah nggak lagi manusia. Kira-kira begitu nih. Makanya ya sementara pun yang disuruh Tuhan kasihlah seluruh dunia ini. Pohon-pohon, binatang, tumbuh-tumbuhan disuruh dikasih. Ya kan? Tetapi ini lebih konkret lagi, lebih lagi kasihnya. Kasihilah, mari kita mengasihi sesama manusia. Nah yang kedua Bapak Ibu dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya kan, kalau pertanyaannya orang ahli Taurat itu siapakah sesamaku manusia? Maka hari ini kita mau berkata, saya akan menjadi sesama bagi orang lain. Kalau mereka bertanya, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku? Dan maka kita yang menjawab, saya adalah sesamamu manusia. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai manusia, maka Bapak Ibu, sifat tindakan manusia itu kita harus melekat dalam diri kita. Tindakan perbuatan orang Samaria yang dilakukan itu juga akan muncul di dalam diri kita. Nah begitu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya, pengajaran tentang Yesus itu tadi untuk mengasihi sesama manusia, dan pengajaran Yesus yang mau mengajak kita untuk menjadi sesama manusia. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan ini boleh kita aminkan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersukacita dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan